Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada bagian kitab, yaitu Kitabul Jami' pada bab suhud dan wara'. Ya, ini kita masih berada di bab tentang suhud dan wara'. Dan malam ini kita akan membahas hadis yang ke-8. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan melalui sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi apa isi hadisnya atau terjemahan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah dengan apa? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perkara apa itu? Ya, bisa berupa lisan maupun perbuatan. Ya. Jadi di antara kebaikan seseorang, ya, atau seorang muslim itu adalah dia bisa meninggalkan, ya, perkataan-perkataan, ya, maupun perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan tentu hadis ini sangat pas sekali jika dimasukkan di dalam bab suhud dan wara'. Ya, karena konsepnya itu sangat mirip, ya. Konsepnya itu sama bahkan, ya. Bahwasanya hadis ini menganjurkan kepada kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya. Sedangkan konsep wara' itu adalah apa? Meninggalkan hal-hal yang wara' itu apa? Masih ingat enggak? Ini sering kita ulang setiap pekan, ya. Wara' itu meninggalkan perkara yang membahayakan urusan akhirat. Sedangkan zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Maka nyambung gak dengan hadis Nabi SAW yang tadi yang sedang kita bahas? Nyambung sekali, pas, ya. Makanya pantas saja Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meletakkan hadis ini di bab suhud dan wara'. Baik, beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita gali dari hadis ini adalah, ya, yang pertama bahwasanya hadis ini, kata para ulama,
merupakan salah satu hadis yang merupakan pondasi yang sangat agung, pondasi yang sangat mulia, ya, yang sangat penting untuk kita patri di dalam hati, ya, untuk bisa meraih, ya, kebaikan adab Islami, ya. Jadi kata para ulama, hadis ini merupakan pondasi yang agung, ya, bagi adab Islami seseorang. Meskipun hadisnya pendek, ya, meskipun hadisnya apa? Pendek sekali. Ya. Kalau kamu ingin Islamnya itu apa? Baik, maka tinggalkanlah perkara yang tidak bermanfaat. Jelas apa gini? Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini jelas nggak? Jelas, mudah dipahami nggak? Mudah. Sangat ringkas bahkan, tapi luar biasa kalau kita terapkan, manfaatnya sangat luas. Masya Allah. Ini diantara keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau itu, ya, memiliki sifat jawami' al-kalim, ya. Perkataan-perkataan beliau itu apa? Ringkas, singkat, tapi padat, ya, syarat atau penuh dengan makna. Ya, beda kalau kita yang ngomong, ya, kadang ngalor ngidul gitu, ya, tapi manfaatnya mbuh. Masya Allah. Ini diantara keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jelas, ya? Kalau jelas berarti pengajiannya cukup. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah hal ini menunjukkan bahwasanya keislaman seseorang atau tingkat keislaman seseorang itu berbeda-beda, ya, itu berbeda-beda. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, di antara baiknya Islam seseorang adalah ketika dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, padahal kita tahu, ya, kadang seseorang itu, ya, seorang Muslim itu kadang masih ada yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi masih Muslim enggak? Masih, ya. Makanya ini menunjukkan level keislaman seseorang atau tiap orang itu bisa berbeda-beda. Sebentar, ya. Baik, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika disebutkan dalam hadis, yaitu, ya, kita dianjurkan, diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini maksudnya tidak bermanfaat dalam hal apa? Dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Dua-duanya, ya. Dua-duanya. Jadi selama, ya, perbuatan itu bermanfaat, baik urusan dunia kita, ya, maupun urusan akhirat, maka hal itulah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun kalau suatu perkara itu tidak bermanfaat baik untuk dunia kita maupun akhirat kita, maka itu yang
diperintahkan untuk ditinggalkan. Nah sekarang ya, mungkin ada orang ketika mendengarkan hadis ini, alhamdulillah ya, hidupku atau aktivitasku bermanfaat. Ternyata aktivitasnya itu adalah apa? Misalnya dia pergi dugem. Dugem tahu nggak sih? Ya pergi ke apa itu? Atau mungkin konser gitu ya, ke diskotik. Itu manfaat nggak? Lu buat refreshing itu loh. Manfaat nggak? Manfaat mboten? Enggak? Atau misalnya ada orang ya senangnya main judi online. Ya, judi online. Menang enggak? Menang katakanlah. Ini bermanfaat enggak kalau dia menang? Masa enggak bermanfaat sih? Ini manfaat untuk dunia enggak? Dapat harta. Terus gimana nih? Ya, main judi online, ya. Atau mungkin pergi ke konser, ya, diskotik, dugem. Manfaat enggak ini? Ya, mungkin ada manfaatnya. Jadi enggak apa-apa dilakukan. Ayo, gimana nih? Kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Lah sekarang judi online ada manfaatnya enggak? Ada, ada ya, ada. Pergi ke konser mungkin ya, refreshing, ya, ada manfaatnya enggak? Ada ya. Kita bicara fakta nih. Ada manfaatnya enggak? Ada, buat refreshing ya, buat melepas pikiran-pikiran yang berat. Ditinggalkan enggak? Gimana nih? Kalau ada orang, ini kan bermanfaat, kok suruh ditinggalkan. Kata Nabi SAW, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Sedangkan judi online ini bermanfaat. Gimana jawabnya? Kalau panjenengan dihadapkan dengan orang seperti itu, atau jangan-jangan ini buat alasan panjenengan nanti, alhamdulillah judi online bermanfaat. Gimana? Ini cara jawabnya begini ya. Yang dijadikan patokan bermanfaat atau tidak itu adalah syariat Islam. Ya, yang jadi patokan sebuah perkara itu bermanfaat atau tidak adalah apa? Syariat Islam. Bukan selera masing-masing. Gitu ya. Betul ya, kalau menurut pemikirannya si Anu gitu ya, judi online kan bermanfaat. Ya fakta memang bermanfaat. Tapi itu kan termasuk perbuatan apa? Dosa, nggak boleh. Ya, pergi ke konser, pergi kemana? Diskotik, dugem gitu ya. Betul ada manfaatnya, refreshing. Tapi kan dosa, makanya tidak boleh. Ya, jadi patokan ini bermanfaat atau tidak, patokannya apa tadi? Syariat Islam. Ya, syariat Islam. Bukan hawa nafsu, bukan selera masing-masing. Ya soalnya kalau kayak gitu ya, kalau kembalinya ke apa namanya, hawa nafsu, selera masing-masing, ya tadi jadinya repot ya.
Atau bahkan yang lebih parah, ya, ibadah kan jelas bermanfaat, ya, ibadah jelas bermanfaat. Tapi kalau orang yang memang malas ibadah, nggak senang ibadah, ya, dia menganggap sholat sih apa manfaatnya, ya, ada nggak orang yang seperti itu? Parahnya ada, ya, sholat itu kan nggak bermanfaat, cuma ya gerakan-gerakan apa gitu loh, ya, ada, ya, saya pernah dengar semacam itu, ya. Maka kalau dia mendengar hadis ini kan parah, ya, ini kan nggak bermanfaat menurut saya, akhirnya apa? Tinggalkan. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain, ya, bagi orang yang tidak senang ibadah, ya, tidak mau beribadah, ya, dia akan anggap ibadah itu nggak ada manfaatnya. Nah, kata Nabi SAW kan suruh dia apa? Ditinggalkan. Ya, maka nggak pas, ya, karena tentu ibadah adalah sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang memiliki keutamaan-keutamaan, diperintahkan di dalam syariat kita, maka tentunya bukan untuk ditinggalkan. Gitu, ya, jelas insya Allah, ya. Jadi, ya, poin dari faedah yang barusan kita bahas adalah standar atau patokan manfaat atau tidak manfaat adalah apa? Syariat Islam, bukan selera atau hawa nafsu masing-masing orang. Baik, mungkin hal yang tidak bermanfaat itu kan cakupannya luas sekali, ya, banyak. Tapi biar mudah, ya, para ulama ada atau menjelaskan, ya, mengenai hal tersebut dan bisa kita simpulkan, ya, kurang lebih ada 4 hal-hal yang tidak bermanfaat itu, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat itu kan sangat luas, ya, tapi bisa kita simpulkan dari perkataan para ulama atau penjelasan para ulama, bisa menjadi 4 kelompok. Apa saja hal yang tidak bermanfaat itu? Yang pertama adalah muharramat, perkara-perkara yang haram, yang terlarang di dalam agama kita atau agama Islam. Kemudian yang kedua, ya, mutasyabihat atau perkara-perkara syubhat. Kemudian yang ketiga, makruhat, perkara-perkara yang makruh. Dan yang keempat adalah fudulul mubahat, perkara-perkara yang boleh, yang mubah. Mubah dalam bahasa Arab, ya, mubah bahasa Jawa kan apa? Kipanganane mubah itu apa? Sia-sia gitu, ya. Tapi ini mubah kalau dalam bahasa Arab itu apa? Boleh. Perkara-perkara yang halal atau boleh tapi apa? Berlebihan, ya. Ingat apa enggak ini 4 perkara yang tidak bermanfaat? Yang pertama apa? Perkara yang haram. Yang kedua, syubhat. Yang ketiga, makruh, perkara-perkara yang makruh. Yang keempat, perkara yang boleh, ya, halal tapi berlebihan. Ya, jadi itu kata para ulama, ya, untuk mempermudah kita, ya. Kalau hanya disebutkan perkara yang tidak bermanfaat kan ini luas, ya, sangat luas, ya, mungkin agak bingung nanti kalau menjumpai sebuah
perkara-perkara, ya. Tapi para ulama menjelaskan, ya kurang lebih ada atau bisa disimpulkan dengan 4 kelompok perkara tadi, ya. Ya, kita akan singgung sedikit lah, ya. Kalau yang pertama itu apa tadi? Perkara haram. Kalau ini insya Allah jelas sekali, ya. Bukan hanya tidak bermanfaat, tapi apa? Menimbulkan dosa. Ini bukan lagi bicara, ya, nggak bermanfaat, ya sia-sia gitu, ya. Tapi bahkan lebih parah dari itu, ini menyebabkan apa? Kerugian. Karena perkara-perkara dosa itu akan mendatangkan azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya insyaallah, ya. Jadi perkara dosa, ya, itu sudah termasuk, ya, dalam pembahasan hadis ini. Ya, kita dituntut untuk meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang paling utama adalah apa? Meninggalkan perbuatan dosa. Makanya tadi sudah enggak bisa lagi tuh apa? Judi online, ya. Kemudian apa? Pergi, ya, ke konser, diskotik, ya, dan semacamnya. Karena jelas itu merupakan perbuatan dosa, ya. Lebih parah lagi, ya, dari sekedar perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian perkara yang kedua adalah apa tadi? Perkara syubhat. Masih ingat? Syubhat itu apa? Masih ingat enggak? Apa itu syubhat? Perkara yang tidak jelas apanya? Ya, entah dia itu halal atau haram, ya, tidak jelas statusnya. Ingat ya insyaallah, ya. Cuma bingung, ya, mau ngomongnya gimana, ya. Insyaallah, ya, saya yakin panjenengan masih ingat semua, ya. Cuma tadi untuk mengungkapkannya kadang. Jadi intinya perkara yang tidak atau belum jelas, ya, ini statusnya halal atau haram, boleh atau enggak. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bahwasanya kalau kita menjumpai atau mendapati perkara yang syubhat, apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan, ya. Tinggalkan. Nah, ini jelas, ya. Sangat nyambung, ya, dengan hadis yang sedang kita bahas. Ya, makanya kalau kita jumpai perkara syubhat, ya, tinggalkan. Ya, ini termasuk bentuk, ya, mempraktekkan, ya, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Jelas ya insyaallah, ya, karena syubhat ini sudah kita bahas kemarin, ya, maka tidak perlu diulangi secara lebih detail. Kemudian perkara yang ketiga yang merupakan perkara tidak bermanfaat adalah apa tadi? Perkara makruh, ya. Perkara makruh. Perkara yang merupakan larangan, ya, tapi tidak sampai derajat haram, ya, atau biasanya apa? Diterjemahkan dengan perkara-perkara yang dibenci, yang sebaiknya ditinggalkan. Contohnya apa, ya? Ya. Contohnya mungkin bisa saya bawakan satu contoh perkara makruh, ya, yaitu ngobrol setelah isya.
Nah, ngobrol setelah apa? Isya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu dijelaskan dalam sebuah hadis, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Ya, dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya melarang, membenci, tidak senang dengan apa? Aktivitas atau perbuatan berupa tidur sebelum isya, ya, berarti habis maghrib ya, dan ngobrol setelahnya, ngobrol setelah isya. Jadi ini jelas, ngobrol setelah isya itu merupakan perkara yang apa? Makruh. Maka ya, kalau kita ingin mempraktekkan hadis ya tarkuhu mala, yakni meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, di antara bentuknya adalah apa? Meninggalkan perkara makruh. Contohnya apa? Meninggalkan ngobrol setelah isya. Enggak ngobrol-ngobrol setelah isya. Angel apa enggak? Ya, padahal kita kan biasanya tidur jam berapa sih? 9, 10 gitu ya biasanya ya. Ya, sedangkan praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Tidurnya gasik. Ya, tidurnya apa? Gasik. Ya, biar nanti bisa bangunnya gasik juga. Ya. Itu kan harapannya ya. Ada orang yang tidurnya gasik, bangunnya kesiangan juga. Ya ini parah ini. Namun kata para ulama, yang namanya perkara makruh ya itu diperbolehkan kalau ada kebutuhan, ada hajat. Nah di negara kita ini kadang ada momen-momen yang, atau di wilayah kita ya, ada momen-momen yang memang menuntut ngobrol setelah isya. Contoh apa? Kumpulan RT ya, atau kumpulan apa gitulah ya, kumpulan desa dan semacamnya. Ini kadang rapatnya itu kapan? Malam. Terus gimana? Ya nggak apa-apa, karena memang ada hajat, ada sesuatu yang perlu dibahas pada saat itu. Ya karena pagi itu apa? Pagi ya sudah untuk pagi sampai siang untuk aktivitas kerja, ya karena ada waktunya malam ya, gimana lagi ya, memang urgent, penting sekali untuk dilakukan, maka nggak apa-apa ya. Atau mungkin ngobrol dengan istri, dengan anak, dengan keluarga gitu ya, boleh nggak? Boleh, ada hajat di situ ya. Mungkin suami seharian sudah apa? Pergi ya, terus kalau pulang itu misalnya harus tidur gasik gitu ya, kapan ngobrol dengan istri dan anak ya. Atau mungkin ada kebutuhan misalnya pengajian ya, memang waktunya habis isya ya, atau habis maghrib lanjut lagi sampai jam 8, 9, boleh nggak? Boleh ya, karena memang ada manfaatnya di situ. Berarti ini nanti lanjut apa enggak? Jangan ya. Cukup lah ini habis maghrib sampai isya. Itu ya. Terus apa lagi mungkin? Ya insya Allah bisa dipahami ya. Kalau selama
obrolan itu adalah obrolan yang bermanfaat, ada kebutuhan di situ, maka diperbolehkan. Ya, jadi konsepnya adalah makruh, ya, itu diperbolehkan, ya, kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan. Jadi yang nggak boleh itu yang ngobrol-ngobrol yang sifatnya apa sih? Yang nggak penting gitu ya. Setelah isya jeguran, ya, neng apa jenenge? Warung kopi, ya, sampai jam, ya, 12, jam 1, ya. Pernah nggak mendapati orang kayak gini? Tinggal cung batire. Ya. Nah, itu ya yang nggak boleh itu ngobrol-ngobrol kalau tidak ada manfaatnya. Baik, tinggal perkara yang keempat apa? Ya, perkara yang boleh mubah tapi berlebihan. Nah, ini juga termasuk perkara yang nggak bermanfaat, yang sudah hendaknya ditinggalkan. Contohnya apa ya? Perkara yang boleh tapi kadang berlebihan gitu. Apa? Mungkin ngobrol ya. Ngobrol kan maksudnya ini di luar ngobrol setelah isya. Jadi ngobrol di waktu kapan saja gitu. Boleh nggak ngobrol? Boleh kan ya? Tapi kalau berlebihan itu apa? Jadinya apa? Perkara yang nggak bermanfaat. Ngobrol ngalur ngidul, ya, sejam 2 jam gitu. Ya, ini hendaknya ditinggalkan. Ya. Bahkan yang lebih bahaya lagi, yang jenenge ngobrol kelamaan itu apa? Ujung-ujungnya biasanya ya muncul dosa-dosa ya. Ada apa? Gibah ya, ya ngerasani orang. Itu udah kayaknya barang apa namanya? Ya, barang pasti ya. Ibu-ibu belanja ya. Ya, baru ngobrol sebentar aja, tahu wis krungu purung ya. Sudah dengar belum si ibu ini ya, bla 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 bla, baru ketemu baru ketemu ya. Gimana kalau apa ngobrolnya lebih lama lagi? Ini bahaya itu ya, gosip ya, itu kan gibah, itu digosok makin apa sip ya. Nah, ini bahaya ya. Jadi sesuatu yang boleh tapi berlebihan, maka apa? Ya, sebaiknya ditinggalkan. Ya, khawatirnya tadi ya muncul ya, apalagi masalah ngobrol ini ya. Ngobrol ini aduh, Jen, ya. Ketemu batire ya ujung-ujungnya nanti apa? Gibahin orang. Fakta enggak ini? Fakta ya. Sulit dihindari ini, Masya Allah ya. Ngerasani wong iki jan aduh jan gurih ya, gurih pancen nih ya. Gurih lagi yang sudah bapak-bapak ibu-ibu itu waduh jan ya. Kalau remaja-remaja kayak ini belum terlalu ya, tapi kalau udah level bapak-bapak ibu-ibu tuh anget mah ya Pak, gurih ya. Ronda karo ngomongi wong aduh jan mantap ya, menghangatkan suasana ya. Nanti ada hujatan ya, ada bulian ya, itu bahaya. Terus apa lagi kira-kira ya? Mungkin olahraga ya, olahraga boleh nggak olahraga sih? Boleh ya, tapi kalau berlebihan ya sampai apa 3 jam, 4 jam, 5 jam gimana? Ada nggak sih? Ya, sekarang lagi rame ya kadang olahraga ya, sepedaan, lari-lari ya, itu sampai apa? Pagi sampai duhur. Ya, pagi sampai duhur enggak olahraga ya. Boleh nggak sih? Ya mungkin alam ya, selama tidak apa namanya,
Kalau kita bicara itunya sih, ya selama nggak melakukan larangan gitu ya, sholatnya masih sholat gitu, ya alam mungkin nggak ada masalah ya. Tapi masalahnya di sini ya, kita disuruh meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat ya. Ya maka hendaknya ditinggalkan. Karena ini aslinya kan perkara yang apa? Boleh tapi berlebihan. Nah itu yang harus ditinggalkan ya, diusahakan ya. Ya sepedaan ya dari mana, Purwokerto ke Jogja ya. Sepedaan dari Purwokerto ke Jogja kuat, tapi apa kalau harian itu ya berangkat sholat jamaah yang dari rumah ke masjid itu mungkin cuma berapa meter ya, 5 meter, ada yang jejeran rumahnya karo masjid, tapi nggak kuat ya, tapi nggak kuat melangkahkan kaki ke masjid. Nah ini kan bahaya, ini bencana ini ya. Pit-pitan bisa manjat maring Baturaden, maring gunung kuat ya. Giliran apa? Sholat jalan tok ke masjid 5 meter, aduh kayaknya ora kuat, staminane langka. Ya, ini musibah. Lari ya, tahan dalam arti ya kerja sampai melalaikan urusan akhirat ya, kerja fokus kerja, ini kan bermanfaat, tapi apa sholatnya ora ya, atau mungkin ada yang maka ya di antara nasihat para ulama ya, atau mungkin bahasa yang apa namanya ya biar mudah itu apa ya, kalau kita pengen waktunya berkah bermanfaat ya, maka isilah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Artinya kalau kita pengen bisa meninggalkan perkara-perkara yang baik, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, kita akhiri dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.